Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih kami nyatakan kehadapan-Mu ya, karena kasih-Mu yang besar senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Karena kasih-Mu yang besar itu Kau sertakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan, kami buka kehidupan kami lebih lagi untuk kebenaran firman. Roh Kudus beracara dalam setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus menjamah setiap kami, memberkati kami. Jika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, tertanam dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus makin mempertegas, Roh Kudus makin memperjelas dalam kehidupan setiap pribadi hamba-hamba-Mu sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Allah. Kalau kita tanggal hari ini masuk tanggal 1 bulan April, dan banyak kejadian peristiwa yang mewarnai bangsa kita akhir-akhir ini. Bagaimana dengan saudara? Pasti saudara juga mengikuti apa yang terjadi di bangsa kita. Tadi malam saya juga menyimak sebagian pidato dari Presiden SBY. Saudara dengan tegas, mantap menyatakan isi hatinya. Dan secara pribadi saudara, saya tidak berpolitik. Secara pribadi memang berat apa yang dialami oleh pemerintah kita sekarang ini, ya Pak SBY dan jajarannya. Kita mendoakan mereka yang setuju, katakan amin. Saudara yang mencintai bangsa ini pasti juga mencintai pemerintah yang ada di negara kita ini. Saudara, masih banyak demo sana sini, ya. Kemarin saya pulang dari Balikpapan, di sana juga ada banyak demo, di jalan-jalan juga ada banyak demo. Kalau saudara setel TV, itu juga terjadi hal-hal yang sepertinya miris dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya melihat kita, saudara, pernah mengalami hal yang demikian. Saya dulu juga mahasiswa, saya pernah juga ikut demo, tetapi tidak sebrutal sekarang. Ya, paling ya dicekal mata kuliah dulu. Sekarang ini BBM diprotes, tapi unjuk rasa demonya traffic light, lampu merah, di apa namanya, digebukin, diremuki. Ya. Kemarin sampai berusaha patah lampu traffic light. Hubungannya apa? Saya pikir juga ini hubungannya apa ya? Lampu merah di tengah jalan harusnya untuk masyarakat. Yang demo itu berusaha untuk menghancurkan kaca yang merah sudah pecah, kemudian yang kuning pecah, hijau pecah. Loh, apa hubungannya? Gitu ya saudara yang dikasih Tuhan. Kadang sudah enggak nalar. Tapi anak-anak Tuhan, saya dan saudara, saya berharap kita semua tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi di bangsa kita. Yang itu katakan amin. Karena kita memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup. Kalau saudara berdoa setiap hari, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, berarti kondisi saudara naik. Amin. Ekonomi saudara naik, kemampuan saudara naik, kualitas saudara naik. Kalau saatnya ada hal-hal yang naik, saudara sudah sadar, saudara sudah siap. Kita sudah diberkati Tuhan. Kalau naik, silahkan naik. Paling kita berdoa, Tuhan naikkan lagi. Kan gitu ya saudara itu. Betul tidak? Tuhan naikkan lagi. Setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar di dalam kebenaran Allah pasti tidak mengalami kekurangan. Amin. Yang kita berdoa, saudara, apapun kebijakan pemerintah kita, mau dinaikkan sekarang, mau dinaikkan nanti, terserah. Yang penting kita mampu. Yang setuju katakan amin. Kita bisa mengerjakannya, kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik, kita menghidupi istri, suami, dan anak-anak keluarga kita dengan baik, dan kita tidak kekurangan. Anak-anak Tuhan tidak mengalami kekurangan, tetapi saudara, Yesus datang memberikan hidup, dan hidup tidak hanya sekedar hidup, berlimpah-limpah, penuh dengan kelimpahan. Saudara tangkap itu dengan baik. Hari ini saya akan dengan tema secara besar dalam bulan ini, karena bulan ini adalah bulan Paskah. Hari ini adalah Minggu Advent. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa bulan ini saya akan banyak membicarakan tentang ketaatan atau kesetiaan. Katakan sama-sama, ketaatan, kesetiaan. Dan nanti hari Jumat Agung kita akan memperingatinya bagaimana kasih Allah yang besar
Saya berharap semua pengkhotbah di gereja ini berbicara tentang ketaatan, karena Yesus taat dari Raja yang besar, Anak Allah yang luar biasa, saudara, dan dia turun merendahkan diri, datang ke bumi ini mengosongkan dirinya. Karena apa? Karena mengasihi saya dan saudara. Dan itu adalah ketaatan yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya akan memulai pembicaraan kita tentang Roh Kudus yang memperbarui karakter menjadi baru. Roh Kudus memperbarui karakter kita, saudara, dan karakter itu menjadi baru. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 8, saudara. Yang pertama, saya membahas Roh Kudus telah terlebih dahulu bersaksi kepada kita, meyakinkan kita bisa berkarakter anak Allah. Dan kita sadar, kita semua di tempat ini adalah anak-anak Allah. Katakan sama-sama, anak-anak Allah. Anak-anak. Bukan di dalam Roma 8 ayat ke-16. Roma 8 ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di depan juga sudah saya tuliskan di sana, saudara. Yang pertama, bahwa Roh Kudus terlebih dahulu bersaksi kepada kita, kepada saya dan saudara, meyakinkan bahwa kita ini adalah berkarakter anak Allah. Ayat 16, saya ulangi lagi, dikatakan demikian, roh, R-nya huruf besar, itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi, saudara, dalam terjemahan aslinya artinya adalah meyakinkan sungguh-sungguh. Jadi Roh Kudus itu meyakinkan bersama dengan roh kita yang sudah diperbarui ketika kita bertobat, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka meyakinkan diri kita semua. Siapa yang bisa diyakinkan adalah, saudara, dalam bagian manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Segala hal yang berkaitan dengan Allah ada dalam roh kita. Dan roh ini sudah dinaungi, sudah dilingkupi dengan roh yang besar, yaitu Roh Kudus. Maka roh Allah bersama dengan roh kita, saudara, bersaksi kepada kita, yang dimasukkan kepada jiwa kita, kepada tubuh kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dinyatakan demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, siapa yang yakin dipimpin Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Saudara, bahwa kita ini berarti adalah anak Allah. Kalau di depan saya tuliskan di situ tidak bermaksud untuk mengajak saudara berteologi yang lebih dalam, cuma sekedar tahu saja. Yang dimaksudkan di sana adalah anak Allah itu bukan anak ambilan, tetapi artinya adalah anak kandung. Anak kandung. Kalau saudara punya anak kandung yang sudah dikaruniai anak-anak, perlakuannya beda. Apalagi kalau saudara punya, maaf, anak angkat, adopsi dan lain sebagainya, pasti beda. Karena di sana ada sesuatu yang mengalir dalam diri kita. Di situ ada, kalau saya punya anak dua, Yonatan dan Yohana, ya. Saya tahu dalam Yonatan dan Yohana ada diri saya. Saudara, bahwa kita ini adalah anak Allah, berarti dalam diri kita ada sifat-sifat Allah. Yang mengerti katakan amin. Yakinkan saudara, kalau saudara dibawa kepada sesuatu hal, kondisi, situasi, apapun kondisi itu, bahwa kita ini disadarkan oleh Roh Kudus bahwa kita berkarakter anak Allah. Pertanyaannya adalah, banyak orang-orang Kristen yang tidak berkarakter anak Allah. Mengapa demikian? Karena mereka, saudara, walaupun Kristen, tidak dinaungi, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat 14 saya ulang lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, yang dipimpin itu, saudara, di sana ada satu pemimpin, dan kemudian kita dipimpin dan taat. Kita dibentuk. Orang yang dipimpin itu, saudara, mau dibentuk, mau diarahkan,
Saudara, mau dibawa kemana saja, karena ada pertolongan, ada pimpinan dari Roh Kudus. Dan setiap orang, semua orang yang dipimpin Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Kalau kita sadar bahwa Allah kita itu besar, maka kita memiliki karakter besar juga. Kalau kita sadar bahwa Allah kita berkuasa, maka saudara, Allah kita juga sadar saudara adalah orang-orang yang berkuasa. Bersaksi meyakinkan dengan sungguh-sungguh. Kondisi orang Kristen, jemaat Kristen Roma yang berada di Roma ketika itu adalah saudara, ketika Paulus mengirim surat, Paulus bukan orang yang membangun jemaat yang ada di Roma. Jemaat orang Kristen yang ada di Roma bukan Paulus, ataupun ada yang mensinyalir bahwa itu adalah hasil taburan dari Petrus. Tetapi ketika Paulus ini berkirim surat, Petrus tidak ada di Roma. Tetapi ada asumsi besar bahwa Kristen yang ada di Roma, saudara, itu adalah tumbuh dengan sendirinya. Orang Roma adalah orang yang metropolitan, kota besar. Orang yang dari kota besar, saudara, mereka suka pergi ke daerah-daerah. Ya, dari sekarang saudara-saudara kita yang dari Jakarta, orang-orang yang domisili Jakarta, pekerjaan Jakarta atau Surabaya, biasanya kan ekspansi, ya, ke Tarakan, ke Balikpapan, ke Jayapura, ke sana ya, jauh-jauh gitu, bahkan ke Singapura dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang hidup di metropolitan. Orang-orang Roma juga demikian. Mereka ke Yerusalem, mereka ke Yunani, ke Athena, mereka juga ke Prancis dan lain sebagainya. Itu orang-orang Romawi. Dan sifat mereka memang petualang-petualang. Ketika di Yerusalem, mereka mendapati satu peristiwa besar dalam kehidupan orang-orang Israel. Orang Israel Yahudi Palestina yang ada di sana. Dan ketika mendapati demikian, loh, ini satu falsafah kehidupan yang baru, pengetahuan yang baru. Dan orang-orang Romawi adalah orang-orang yang suka pengetahuan. Kemudian dia tangkap, dia bawa pulang. Akhirnya dikembangkan sendiri di Romawi, di Roma, kota Roma itu. Kemudian karena mereka mulai bertumbuh, saudara, maka ada Kristen dari Syria yang disebut Antioquia. Mereka juga datang membantu untuk menyuburkan kekristenan. Mereka juga dibantu oleh orang-orang dari Efesus yang sekarang ini daerah Turki, masuk juga ke Roma supaya mereka bertumbuh. Tetapi belum ada pemimpin. Dan kehidupan saudara, pengetahuan yang tumbuh dengan sendirinya itu lebih cepat. Mereka menggali dengan sekuat tenaga, kadang salah sasaran. Maka saudara, Paulus ini berkirim surat menegaskan secara kepercayaannya, saudara, yang dimilikinya, meyakinkannya bahwa dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang besar, ada kuasa yang besar. Kalau saudara baca kitab Roma ini, ada perkara-perkara yang besar yang Paulus pengen tunjukkan kepada jemaat yang ada di Roma. Perhatikan dengan baik bahwa saudara, ketika orang-orang Roma mengerti mereka adalah anak-anak Allah, mereka semakin menyadari ada kekuatan yang besar sekali ketika kita berstatus anak. Ya, mengerti kata anak. Bukan hanya sekedar ahli waris, tetapi anak. Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara yang sekarang status anak, perhatikan orang tua kita. Yang saudara orang tua punya anak, saudara, kita memelihara anak-anak kita luar biasa, menjaga luar biasa, ya, mengasihi anak-anak kita. Sadari saudara, apa yang menjadi keperluan anak pasti dicukupi oleh orang tua. Orang tua kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Hari Senin yang lalu saya main futsal, saudara, karena setiap hari Senin ada jadwal futsal. Saya berusaha untuk olahraga. Jangan sampai nanti melayani Tuhan, tetapi fisiknya tidak sehat. Waktunya sempit, jam 6 sampai jam 7 olahraga saya. Itu saja. Dan saya pilih memang futsal karena yang cepat berkeringat, cepat mengeluarkan tenaga. Karena jam setengah 8 saya ngajar sound leadership, waktunya mepet. Setiap hari Senin pasti seperti itu. Hari besok libur, saya libur karena cedera kaki saya. Kayak pemain sepak bola profesional. Mengapa cedera? Saudara, waktu main futsal pertama dibagi 2 kelompok. Kalau dibagi 1 kelompok kan tidak menang-menang ya. 2 kelompok, dan anak saya kelompok yang 1, saya kelompok yang 1.
bertanding. Wah, semangat, pokoknya cepat. Dalam 1 jam itu saya berusaha untuk mengeluarkan keringat bertenaga yang baik, gitu ya saudara. Karena dulu dari muda saya suka sepak bola. Dari awal sudah, dan ketika saya sudah berhadapan dan kencang, karena main futsal sepak bola itu kan otaknya jalan, tenaganya juga jalan. Di depan saya ada back yang sangat tinggi. Saya biasa striker. Di sana ada musuh yang tinggi, itu anak saya sendiri. Tabrak dalam sekejap, saudara, saya harus tendang bola. Dalam sekejap juga, itu anakku. Maka saya menghindari dia, saudara, akhirnya jatuh dan nyangkut itu karena rumputnya kan tajam. Serok, maka kaki saya luka. Baru sekarang ini kering. Kemudian itu jadi daging yang di lutut itu langsung putih, langsung muncul itu putih loh. Ini ngapain kok putih gitu? Nggak keluar darah. Kira-kira 5 menit baru keluar darahnya, terus merah segar gitu ya. Dari putih kemudian menjadi merah. Berarti memang saya orang Indonesia, merah putih. Tetapi yang saya ceritakan kepada saudara adalah ketika dalam sekejap anakku dewe, anak saya sendiri, bisa saya tabrak dia karena badan saya lebih kuat, karena lebih gemuk, saudara. Dia bisa terpelanting begitu saja. Tapi saudara, saya menghindari itu bapak yang baik, saudara. Ya, biasanya demikian bapak-bapak. Pasti saudara sudah mengalami demikian. Saya tidak berusaha untuk membanggakan diri, saudara. Kalau itu baik ya saudara bisa ambil, kalau tidak baik ya cuma omong gitu ya. Silakan saudara. Bapak yang baik, dan itu status anak mendapatkan perlindungan walaupun orang tuanya, saudara, mengalami sesuatu. Bahwa Yesus harus berkorban pada saya dan saudara. Pasti setiap orang tua pernah berkorban untuk anaknya. Menjadi pertanyaan adalah, kapan anaknya berkorban untuk orang tua? Nah, itu dia. Kapan kita mau berkorban untuk orang tua? Kapan kita mau mengasihi Bapak yang kemudian Allah kita? Itu belum ini. Baru hujan deras, karena tarakan akal yang hujan deras. Ayo kumpul gereja, hujan Pak. Ya kan? Di sini tidak ada. Saya percaya di sini ada. Karena setiap kali ada hujan deras sejak minggu pagi itu hujan masih stabil saja. Tapi Roh Kudus bersaksi, meyakinkan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Bersaksi ini meyakinkan dengan sungguh-sungguh. Bersaksi ini saudara meneguhkan bahwa kita ini statusnya anak Allah. Kamu adalah anak Allah, dan anak Allah itu statusnya tinggi. Saudara, kalau ada anak-anak pejabat pasti juga bangga. Bapak pejabat dihormati oleh beberapa orang, gitu ya saudara ya. Jika kita walaupun bukan pejabat, tapi anak pejabat, dihormati. Saya dan saudara juga anak-anak. Mari sadari akan hal itu. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Roh Kudus mengubah kita menjadi manusia berkarakter baru. Sama-sama katakan karakter baru. 2, 3. Karakter baru. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat ketiga dan 5. Yohanes 3. Dan yang di depan juga sudah saya tuliskan, tetapi saudara harus meyakinkan di Alkitab saudara. Sebelum saya lanjutkan, apakah pembacaan Alkitab saudara masih baik? Masih ya? Yang sudah bolong-bolong, saudara digerakkan lagi, diingatkan lagi. Mumpung sekarang masih bulan April, masih ada waktu ngebut, saudara, sampai bulan Desember nanti. Yohanes 3 ayat ketiga dan 5. Saya bacakan demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus
adalah seorang Yahudi, pemimpin Yahudi, orang Farisi, saudara, dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi dia mengerti bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus adalah anak Allah yang luar biasa, maka dia datang. Dan ketika dia datang, pengen mengetahui, saudara, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan khotbah bagaimana ada beberapa cara bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mencari Tuhan. Salah satunya adalah Nikodemus ini. Waktu itu beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kalau tidak salah, Sakius harus manjat pohon. Nikodemus tidak manjat pohon, punya cara yang lain. Saudara, Nikodemus mencari Tuhan pada waktu malam. Dia berjalan hati-hati pada waktu malam. Karena apa? Dia pemimpin agama Yahudi. Dan ketika harus bertemu dengan tokoh baru yang memberikan ajaran baru, ada resiko yang besar kalau dia bersoal jawab tentang ajaran yang baru. Bisa saja dia ditangkap dan kemudian dihapuskan kepemimpinannya. Maka dia datang malam hari, tidak diketahui oleh banyak orang, dan kemudian bersoal jawab, bertanya jawab pada Yesus. Dan jawab Tuhan dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali ini, saudara, bukan dilahirkan secara jasmani, tapi kehidupan rohani kita diperbaharui lagi. Saudara, Roh Kudus mengubah kita menjadi manusia berkarakter baru, maka harus dilahirkan kembali. Kalau kita, saudara, sudah beranjak dewasa, maka harus diperbaharui lagi. Bukan kelahiran jasmani, tapi kelahiran rohani kita harus dilahirkan kembali. Dan kemudian dikatakan, saya ulangi lagi, saya tulis di depan ini adalah ayat-ayat saja. Saudara, biarlah ayat-ayat itu tertanam dalam kehidupan saudara. Allah mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, berarti dilahirkan kembali itu sama dengan dilahirkan kembali dengan air dan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saya percaya bahwa saudara banyak yang sudah dilahirkan kembali. Kalau belum dilahirkan kembali tidak mungkin ke gereja. Atau saudara sekarang baru dilahirkan kembali, atau kondisi saudara sudah lama dilahirkan kembali, sekarang diingatkan bahwa saudara sudah dilahirkan. Harus disadari akan hal ini. Mari kita baca dalam Roma 12. Hari ini banyak pembacaan Alkitab kita. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Ayo kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah? 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sana saya garis bawahi serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau serupa berarti tidak dilahirkan kembali. Kalau serupa tidak ada pembaharuan dalam kehidupan saudara. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka, orang-orang Kristen di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekarang ini ditujukan kepada jemaat Betani GTI, supaya saudara dan saya berubah, ada pembaharuan budi kita. Budi itu apa? Ada yang namanya budi sini. Saudara, budi itu hati. Pusat manusia ada di hati. Dan hati itu di mana? Apakah hati kita ini? Saudara, hati manusia itu ada di sini. Pusat manusia ada di hati. Itulah yang disebut, kalau perjanjian, maksudnya terjemahan yang lama, itu adalah pikiran. Budi itu adalah pikiran, akal. Ya, akal itu budi. Pembaharuan budi. Apakah hati? Apa hati ini mempelai? Kalau saudara potong ayam, ada hati ayam. Kalau potong kambing, ada hati kambing. Kalau manusia dipotong, ada hati. Apakah itu? Bukan, saudara. Pusat manusia itu ada di dalam budi.
terjemahan ini bagus. Ada hati. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kamus bahasa Indonesia, budi itu adalah akal yang dapat membedakan baik buruk. Yang kedua, itu adalah akhlak atau perbuatan. Jadi saudara, berubahlah pikiran kita, akal kita. Berubahlah perbuatan kita. Berubahlah akhlak kita. Kalau saudara dikuasai oleh Roh Kudus dan kemudian berkarakter menjadi baru. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya berikan ilustrasi begini. Ada seorang yang memperbaiki jam. Beberapa waktu yang lalu, saya punya jam. Saya beli jam ini ketika saya mendapatkan gaji pertama dan kemudian saya beli jam. Waktu itu ada di depan tol Arang. Harganya ketika itu, saudara, jam saya ini adalah 160. Mereknya Seiko. Saya tidak promosi Seiko dan baru ganti jam, baterainya baru ganti dua kali dari tahun 94. Ya sudah agak buruk ya, saudara. Tapi saya suka jam ini karena apa? Gaji pertama masih sisa dan kemudian saya berikan jam supaya agak keren dikit lah. Dulu kan hitam kecil gitu, pakai jam agak waktu itu mengkilap kuning gitu. Jadi seperti orang-orang yang lain gitu kan, wah pakai jam emas, padahal bukan. Ketika saya ganti baterai, ada seorang yang memiliki jam Rolex itu mahal, mereknya Rolex. Itu kan berapa ya harga Rolex itu? Mungkin sampai 1 jutaan lebih ya. Ada yang lebih, ada yang 2 jutaan Rolex. Tetapi saudara, bapak itu datang gini. Ketika saya ganti, ada di Solo, saudara, saya ganti baterainya dan kemudian di situ juga servis. Dia katakan demikian, Pak, tolong baiki jam saya ya. Saya lihat mereknya Rolex. Jamnya ini tapi hati-hati karena mahal. Saya lihat, jauhnya, saya banding-bandingkan jauh. Cuma masalahnya jam bapak itu setiap hari itu kelebihan 5 menit. Muter-muter setiap hari lebih 5 menit. Ketika ngomong masalahnya apa sih Pak? Setiap hari itu lebih 5 menit. Hati saya itu Rolex ini mereknya biasa aja, pas menurut saya. Saudara, bagus. Tetapi aturannya jangan dibuka dari belakang Pak. Bisa enggak dibuka dari atas? Wah, tukang jamnya pikir, buka dari atas gimana ya? Saudara ya, kalau dari belakang di sini, saudara khawatir karena ditanyakan demikian. Berapa lama baik ini? Ya, berikan waktu 1 jam, 1 hari lah Pak. Gitu. Kalau begitu, jangan dibuka dari bawah, bukalah dari atas. Kemudian tukang jamnya gini, Pak, biarpun saya perbaiki dari atas, ya buka kacanya, mungkin tidak tergores, dan kemudian saya paskan. Kalau sebenarnya lewat 5 menit, diundurkan 5 menit, ditutup lagi, kan tidak bisa dibuka dari atas, ditutup lagi, dipaskan saja, saudara, nanti kembali lagi. Mengerti maksud saya? Ya, ditutup lagi, dipaskan lagi, tutup setiap hari begitu. Berarti tidak bisa baik. Yang harus diperbarui itu apa, saudara? Apanya? Mesinnya, pusatnya harus diperbaiki, maka harus dibongkar yang pas. Mengerti maksud saya? Saudara, tampilan saudara kalau diperbaiki tampilan saudara nanti kembali lagi. Tetapi kalau yang diperbaiki saudara adalah langsung pusatnya, budi saudara, hati saudara, pikiran saudara, saudara bisa berubah. Dalam kondisi apapun saudara bisa berubah. Yang mengerti katakan amin.